Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan modul 1 KB3, yaitu Masyarakat Bahasa. Nah, di dalam modul Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brilian Berdi Jonathan, NIM saya 877975071. Saya sekarang di semester 3 kelas A dari Sahabat Badung, dan asal daerah saya adalah Trenggalek, Kecamatan Ganusari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur masyarakat bahasa, kemudian mengidentifikasi ciri serta fungsi sosial bahasa dalam masyarakat. Selanjutnya menjelaskan variasi dan kedudukan bahasa dalam konteks sosial. Lalu yang terakhir menunjukkan implikasi konsep masyarakat bahasa bagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, agar kita memahami konsep dasar masyarakat bahasa Indonesia dan dapat mengajarkannya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, maka pendidik lebih peka terhadap siswanya. Nah, caranya adalah pertama, apa itu masyarakat bahasa? Nah, masyarakat bahasa ialah kelompok orang yang memakai sistem bahasa yang sama dan memiliki norma penggunanya. Nah, jadi masyarakat bahasa tidak hanya sekedar orang yang tinggal di wilayah yang sama, tetapi mereka yang berbagi cara dan aturan dalam menggunakan bahasa. Misalnya, para penutur bahasa Jawa atau komunitas guru yang memakai ragam formal di sekolahnya, atau bahasa yang digunakan dalam rapat yang formal sekali. Lanjut ke ciri-ciri unsur masyarakat bahasa. Nah, di sini ada 4 ciri yang menunjukkan apakah suatu masyarakat bahasa. Yang pertama yaitu penutur atau pengguna bahasa. Yang kedua, norma dan kebiasaan bahasa. Nah, yang ketiga ini varietas bahasa yang digunakan. Kemudian fungsi sosial yang dalam bahasa dalam kehidupan. Nah, di sini ada 4 unsur masyarakat bahasa. Ciri menunjukkan apakah suatu masyarakat bahasa yang pertama itu adalah penutur atau pengguna bahasa. Kemudian, norma dan kebiasaan berbahasa. Yang ketiga, varietas bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke materi ciri-ciri masyarakat bahasa. Nah, ciri-ciri latar anjir. Lanjut ke ciri-ciri masyarakat bahasa. Yang pertama, memiliki kebiasaan berbahasa bersama. Nah, yang kedua itu menjaga norma sopan santun bahasa. Yang ketiga, elemen bahasa digunakan sesuai dengan konteks sosial. Dan yang terakhir adalah bahasa menjadi penanda identitas kelompok. Lanjut ke pembahasan materi dan budaya. Nah, apakah bahasa dan budaya itu memiliki kesinambungan atau tidak? Nah, saya akan menjelaskan di sini. Kebudayaannya mempengaruhi bahasa atau juga sebaliknya. Bahasa mempengaruhi budaya. Ada beberapa pendapat mengenai itu. Pertama, bahasa itu mempengaruhi cara-cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penggunanya. Itu dikemukakan oleh Soehardi Prawiroatmadjo dan juga Baharudin Hood 1997. Contohnya saja ada di I studied English yesterday. Itu ada subjek, predikat, dan juga objek, kemudian keterangannya. Kemudian I will study English next morning. Itu juga sama, masih ada pengaruh dari bahasa dan budayanya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa di sini itu ada
Pertama, dialek, yaitu perbedaan karena wilayah. Misalnya dari dialek Jawa Timur lah, Surabaya itu mempunyai dialeknya sendiri. Lanjut ada sosiolek, perbedaan karena status sosial atau profesi. Nah, itu biasanya dilakukan di kasta-kasta lingkungan formal. Kemudian ada ragam formal dan juga non formal. Lanjut yang terakhir ada register atau bahasa yang khas di bidang tertentu. Maksudnya di sini adalah variasi bahasa muncul karena faktor-faktor sosial dan situasional. Misalnya itu ada di sekolah. Guru perlu memahami perbedaan itu agar lebih inklusif. Lalu apa ada implikasinya? Tentu ada. Yang pertama itu ada menghargai bahasa daerah siswa. Yang kedua itu ada mengaitkan bahasa baku dengan konteks lokal. Misalnya seperti, aduh. Lalu apakah ada implikasinya? Ya tentu ada. Yang pertama itu adalah menghargai bahasa daerah siswa. Menghargai di sini adalah dalam konteks daerahnya sendiri, yaitu menghargai bahasa yang ada di daerahnya lalu mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mengaitkan bahasa baku dengan konteks lokal. Bahasa baku di sini dikaitkan dengan konteks lokal agar menjadi lebih tertata gitu. Lalu melatih siswa memilih ragam yang sesuai dengan situasi. Misalnya situasi non formal dan juga formal, siswa akan lebih mengatasinya lah. Lalu ada menanamkan sikap positif terhadap keberagaman bahasa. Nah ini sama seperti yang ada di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Guru sebaiknya menghargai ragam bahasa sambil membimbingnya mereka memakai bahasa yang baku secara bertahap. Sebagai penutup atau saya menyimpulkan masyarakat bahasa menunjukkan bahasa dan kehidupan sosial saling mempengaruhi. Nah, guru perlu memahami konsep ini agar pembelajaran bahasa dapat bersifat kontekstual dan juga menghargai keberagaman. Nah, tetap menanamkan penggunaan bahasa baku. Sebagai penutup, saya menyimpulkan masyarakat bahasa menunjukkan bahwa bahasa dan kehidupan sosial saling mempengaruhi. Nah, guru perlu memahami konsep ini agar pembelajaran bahasa di sekolah dasar bersifat kontekstual dan menghargai keberagaman, tetap menanamkan penggunaan bahasa yang baku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.